Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang proses penulisan karya ilmiah. Dengan anggota kelompok, Alia Rozahira Manani, saya sendiri dengan NIM 03, Devi Anggriani dengan NIM 04, dan Andini Fadila dengan NIM 23. Proses penulisan karya ilmiah selalu dimulai dari adanya masalah. Sebab, dengan masalah yang menarik dapat diangkat menjadi topik yang baik untuk sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Dengan kata lain, topik itu adalah sebuah masalah yang diangkat sebagai judul karangan. Ada beberapa syarat untuk memilih topik. Yang pertama, yaitu berguna bagi kehidupan. Memilih topik yang berguna bagi kehidupan adalah salah satu aspek penting dalam menulis karya ilmiah. Topik yang bermanfaat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kualitas hidup individu maupun masyarakat. Syarat kedua untuk memilih topik yang dijadikan bahan tulis yaitu dapat membuka tabir yang terpendam. Memilih topik yang dapat membuka tabir yang terpendam berarti memilih subjek yang menawarkan potensi untuk mengungkapkan fakta atau wawasan baru yang belum diketahui. Untuk mencapai ini, topik harus unik dan menawarkan kebaruan dalam bidang studi, menunjukkan potensi untuk mengungkap informasi yang sebelumnya tersembunyi atau tidak jelas. Syarat ketiga untuk memilih topik yang dijadikan bahan tulis yaitu mengungkapkan masalah latar belakang ilmu untuk mengungkapkan masalah. Maksudnya di sini adalah topik ini harus mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai masalah mendasar yang seringkali diabaikan atau tidak disadari dalam bidang tertentu. Syarat keempat untuk memilih topik yang dijadikan bahan tulis yaitu masalah menarik bagi penulis. Memilih topik yang menarik bagi penulis adalah penting untuk memastikan bahwa proses penelitian dan penulisan dilakukan dengan antusiasme dan dedikasi. Memilih topik yang menarik bagi pembaca memerlukan pertimbangan khusus agar karya tulis dapat menarik perhatian dan minat dari audiens. Topik tersebut harus relevan dengan isu-isu kontemporer yang sedang dibahas secara luas atau memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari pembaca. Syarat yang kelima yaitu masalah dapat diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan. Dengan memperhatikan syarat-syarat ini, peneliti dapat memilih topik yang realistis untuk diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan, memastikan kualitas penelitian tetap terjaga tanpa mengorbankan kedamaian. Langkah kedua dalam penyusunan karya ilmiah setelah memilih topik adalah penentuan judul yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu bagian B, penentuan judul. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu judul. Jadi, judul itu adalah sebuah frasa singkat yang berisi inti atau topik utama dari sebuah tulisan. Judul yang baik itu adalah judul yang singkat, padat, jelas, dan judul tersebut mampu mewakili isi atau topik utama dari sebuah tulisan. Serta judul tersebut harus menarik, sehingga banyak audiens yang tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Nah, cara yang baik dalam penentuan judul itu, yang pertama, kita dapat memberikan batasan terhadap topik, sebab dengan memberikan batasan tersebut dapat memudahkan penulis dalam mencari dan mendeskripsikan masalah secara nyata. Itu bagian C, mengumpulkan data. Jadi, pada pengumpulan data ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, yaitu membuat rekaman data. Membuat rekaman data adalah proses pencatatan atau pendokumentasian data yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, yaitu mengedarkan angket. Mengedarkan angket merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang umum digunakan. Mengedarkan angket ini biasanya tuh berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Yang ketiga, mengadakan wawancara. Mengadakan wawancara ini juga merupakan salah satu bentuk proses pengumpulan data, yang dimana dilakukan proses tanya jawab secara langsung oleh pewawancara kepada narasumber. Yang keempat, yaitu pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi adalah pengumpulan data di mana peneliti tersebut langsung turun dalam kegiatan atau situasi yang ingin ditelitinya. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan poin D, yaitu menyusun rangka tulisan. Pada tahap menyusun rangka tulisan ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu buat rangka pada bab pendahuluan, pengolahan data, dan juga kesimpulan. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini ada langkah pertama, kemampuan bahasa tulisan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini terdapat beberapa kerangka, yaitu ada pendahuluan, pengolahan data, faktor penyebab, dan juga kesimpulan. Kemudian yang kedua, isi belangko itu dengan beberapa judul semampu Anda. Nah, di bagian pendahuluan ini kita beri beberapa judul seperti latar belakang masalah, pentingnya masalah, batasan masalah, dan juga sumber data. Begitu juga untuk bab selanjutnya.
Kemudian setelah itu, lanjutkan usaha pengisian belangko tersebut dengan beberapa judul subbab lagi. Nah, di sini sudah ada tertera beberapa judul-judul subbabnya. Seperti pada kelemahan bahasa tulis mahasiswa itu ada pemakaian ejaan dan juga penggunaan kata dan pemakaian kalimat dan juga penataan paragraf. Kemudian di poin faktor penyebab itu ada materi, metode, alat pengajaran. Kemudian langkah yang keempat, yaitu maka Anda sudah memiliki rangka yang dapat dipedomani dalam penulisan konsep. Nah, di sini pada langkah keempat ini sudah lengkap. Bagian-bagiannya sudah ada subbab-subbabnya juga. Di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, pentingnya masalah, batasan masalah, dan juga sumber data. Kemudian di poin yang kedua ada kelemahan bahasa tulis mahasiswa, ada 3 poin juga. Dan di setiap poin-poinnya itu juga ada subbab-subbabnya yang subbab lagi atau materi-materinya lagi. Dan ini kita sudah ada konsep untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian saya lanjut ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses dan teknik penulisan karya ilmiah merupakan fondasi utama bagi pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam karya ini telah diuraikan berbagai tahapan yang terlibat dalam proses penulisan karya ilmiah serta teknik-teknik yang dapat membantu penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.